Akhirnya Najwa Shihab balas serangan Nikita Mirzani. Nana goyang, ucap satu kalimat, Nikmir kian panas. Keluarin single pantesan senggol-senggol Nana. Ih, gua mah kalau ngeluarin single gak usah nyenggol-nyenggol Nana. Nana itu memang harus dia introspeksi diri, ngerti nggak? Jangan mengataskan nama jurnalis, dia bisa ngomong seenak jidatnya. Kirain dia beropini tentang orang lain boleh. Ya berarti dia juga udah siap dong untuk di sama orang lain. Jurnalis pinter. Jurnalis juga bukan dia yang tulis, ada timnya. Dia tuh tinggal baca-bacain doang. Jangan goblok deh. Netizen itu cuma ngelihatnya di depan layar, nggak tahu di belakang layarnya. Gue tengah layar aja gue tahu. Gak usah ngajarin gue. Di ruang publik sedang ramai dibicarakan serangan artis kontroversial Nikita Mirzani pada presenter terkemuka Najwa Shihab. Ini bermula dari akun TikTok yang lalu viral. Najwa melontarkan komentar pedas pada polisi. Najwa memulai dengan joke zaman Gus Dur. Menurut joke itu, polisi yang jujur cuma ada 3. Polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng. Nama Hugeng disebut karena dia emang terkenal sebagai mantan Kapolri yang teguh menjaga kejujuran. Di TikTok, Najwa mengecam keras gaya hidup anggota polisi. Menurut Najwa, mereka kini tak sungkan mempertontonkan gaya hidup hedon dan pamer kemewahan. Bukan cuma polisinya, tetapi juga anggota keluarganya. Ya, tapi ada kesan, dugaan bahwa Najwa ini pilih-pilih kalau mau mengkritik atau bahkan melakukan investigasi jurnalistik. Kalau kawan dekat, meskipun gubernur Jakarta misalnya, nggak akan disenggol-senggol kalau ada dugaan pelanggaran korupsi misalnya. Nah, soal nyinyir ini, 2 tahun lalu saat pandemi lagi kenceng-kencengnya, Najwa pernah kena batunya. Ya, presenter sekaligus jurnalis Najwa Shihab pernah mendapat teguran keras dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Ya, saat itu kejadiannya waktu Menteri Luhut menjadi narasumber di acara Mata Najwa. Artis Nikita Mirzani gencar menyerang presenter Najwa Shihab. Nikmir seolah tak kehabisan energi memberi kritikan terhadap Najwa Shihab. Kritikan tersebut diawali terkait Najwa Shihab yang menyoroti gaya hidup mewah sejumlah anggota kepolisian, hingga membuat Nikita Mirzani menjadi salah satu pihak yang kontra. Bahkan tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani juga menyeret nama Anies Baswedan pada kritik yang ditujukan kepada Najwa Shihab. Lalu, seperti apa reaksi Najwa Shihab? Alih-alih merasa ketar-ketir di pojokan Nikita Mirzani, Najwa memilih bodo amat dengan kritikan artis sensasional tersebut. Sejak beberapa waktu lalu disenggol oleh Nikita Mirzani, putri Quraisy Shihab itu sama sekali belum menggubris sindiran kritikan tersebut di media sosial. Najwa Shihab justru memperlihatkan kebahagiaannya menghadiri Playfest 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Dilansir dari tribunmedan.com via grid.id. Melalui unggahannya di Instagram Story, wanita kerap disapa Nana ini terlihat ikut bernyanyi dan berdendang di bawah panggung bersama para penonton dan timnya. Terlebih lagi, Nana juga memamerkan tengah asik joget koplo bersama para penonton saat grup Fail Koplo tampil di konser Playfest 2022. Tampak Najwa Shihab yang mengenakan kaos hitam terlihat sangat menikmati band musik yang tampil di acara tersebut. Bahkan, Mbak Nana sempat diajak naik ke atas panggung untuk bernyanyi dan berjoget bersama Fail Koplo. Penampilannya pun sukses semakin memeriahkan panggung Playfest 2022. Dalam video tersebut, Najwa Shihab tak lupa menuliskan kalimat seolah ia tak mempedulikan kehebohan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. I don't care, I love you it. I don't care, I love you it, ujarnya. Sampai saat ini Najwa Shihab belum memberikan keterangan mengenai sentilan Nikita Mirzani ini. Sementara itu tak cukup menyinggung Najwa Shihab, Nikita Mirzani kini menyinggung seorang jurnalis yang diduga punya hubungan terlarang dengan sosok tukang korupsi. Dilansir dari gridstar.id, grup tribunjatim.com, menurut unggahan di Instagram Nikita Mirzani pada Minggu 18 September 2022, begini ungkapannya soal perselingkuhan tersebut.
Padahal lakinya jurnalis itu lebih ganteng daripada si bapak tukang korupsi ini. Kenapa sih jurnalis ini lebih memilih si bapak-bapak ini ya? Apa karena goyangannya endul? Atau suka sama cara laki-laki ini bicara dan selalu bawa-bawa agamanya? Ujarnya. Nikita juga menyoroti bentuk tubuh sang pria yang disebutnya gempal. Mungkin bininya si bapak ini harus diet dulu karena badannya kayak gempal, supaya bisa nyaingi badannya si jurnalis ini. Gitu kali ya, emoji imbuhnya. Menurut Nikita, keduanya kerap pergi keluar kota bersama. Mereka tuh sering keluar kota bareng loh, sambungnya. Dirinya juga menyindir dan membandingkan sosok kadrun dengan aset negara. Kelas kadrun emang beda sama kelas aset negara, emoji pungkas Nikita. Namun tidak diketahui untuk siapa cuitannya ini ditunjukkan. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, Nikita Mirzani kembali memberikan kritikannya terhadap Najwa Shihab yang telah menyoroti gaya hidup mewah anggota kepolisian. Lewat media sosialnya, dirinya mempertanyakan mengapa jurnalis tersebut seperti terbang pilih dalam memberikan kritik pedasnya. Menurut pemain film Nenek Gayung itu, hukum yang akan dijatuhkan terhadap Sambo bukan urusan Najwa Shihab. Sebab pihak kepolisian tengah memproses kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Polri tersebut. Nikita menilai ada kasus lain yang lebih penting dan perlu diperhatikan. Mantan kekasih John Hopkins itu meminta agar Najwa Shihab mengomentari isu yang memang menyangkut kepentingan masyarakat. Dia lantas menuliskan pesan soal perbedaan orang pintar dan sok pintar. Dia berpendapat untuk terlihat pintar itu perkara mudah. Kalau pintar ngomong agar terlihat pintar gampang, enggak perlu sekolah tinggi untuk jadi berani. Dan selalu berkata benar, kata aktris 36 tahun ini. Tetapi untuk didengar orang memang perlu kelas. Kelas kadrun sama kelas aset negara beda, tambahnya. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Najwa Shihab makin panas. Terkini dirinya bahkan menyentil jurnalis kondang tersebut dengan lebih menohok. Dirinya mengatakan Najwa Shihab gagal dipilih sebagai Menteri Pendidikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jadi dulu Mbak Nana itu pengen jadi menteri guys, Menteri Pendidikan. Namun Bapak Jokowi lebih memilih yang satu itu, laki-laki, jadi retaklah hatinya guys, kata Nikita Mirzani dalam story Instagramnya. Hal inilah jelas Nikita Mirzani menyebabkan Najwa Shihab seolah selalu menyerang kabinet Presiden Jokowi karena sakit hati keinginannya tidak tercapai. Bahkan Nikita Mirzani sempat menuding Najwa Shihab terlalu haus dengan jabatan, sehingga ia pun memberi semangat agar keinginannya menjadi menteri tercapai di masa mendatang. Namun, Nikita Mirzani berpendapat Najwa Shihab cukup menjadi pembawa acara berita saja. Tak hanya itu, ia juga menyinggung Najwa adalah pembawa acara yang gagal mewawancarai Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sudah cukuplah begitu menjadi pembawa berita bisa wawancara petinggi. Tapi tidak bisa yang mewawancarai Pak Sigit ditolak ya, kasihan. Mungkin Bapak Kapolri lagi sibuk kali Mbak Nana. Positive thinking aja, jangan suuzon. Imbu Nikita Mirzani mengakhiri.